Hai guys, selamat jumpa kembali di channel aku Dre Satria, orang awam yang suka ngomongin bola. Oke, pada video kali ini aku ingin ngomongin tentang Juventus. Ya, ini Juventus yang lagi terseok-seok, Juventus yang sekarang merupakan tim mediocre. Ini kata Allegri sendiri ya, pelatihnya, kok Juventus sekarang itu sudah jadi tim mediocre. Terus Juventus yang susah menang akhir-akhir ini, ya ini bukan Juventus yang dulu kita kenal guys. Aku tuh heran kenapa kok Juventus ini, ketika Juventus ini performanya jelek, itu nggak banyak berita-berita yang gembar-gembor dan beritanya tuh nggak gede gitu loh guys. Kok dibandingin kemarin MU kalah 5-0 sama Liverpool, terus Barcelona yang juga terseok-seok, itu MU atau Barcelona itu beritanya itu begitu heboh sekali, banyak orang yang memperbincangkan, terus bikin lucu-lucuan kayak gitu. Kok Juventus tuh enggak, Juventus tuh kayak adem ayem gitu loh. Jadi Juventus sekarang performanya lagi turun, sering kalah terus, itu kok kayaknya sedikit banget orang yang ngomongin. Kenapa sih kok bisa gitu ya? Mungkin kalian kalau lebih tahu, kalian bisa komen di bawah ya, kenapa kok Juventus itu kok ketika Juventus kalah kok nggak seheboh Manchester United ataupun Barcelona. Padahal Juventus ini kan sering banget menang Liga Italia atau Serie A gitu. Dia kemarin 9 kali berturut-turut menang Liga Italia. Tapi ketika terseok-seok seperti ini, itu beritanya kok nggak heboh, itu kenapa? Silahkan komen di bawah ya guys. Oke, kita langsung bahas tentang Juventus ini ya. Ini saya bisa pastikan kalau Allegri ini sedang pusing ini. Gimana caranya bikin supaya Juventus ini bangkit kembali gitu. Juventus yang ditangani dia saat ini itu nggak seperti Juventus yang dulu ketika masih berjaya, masih sering langganan Scudetto. Juventus yang sekarang ini itu pemain-pemainnya payah banget kalau menurut aku ya, menurut pandangan orang awam seperti aku ini. Di setiap lini itu, kalau menurut aku sih ada beberapa pemain yang memang benar-benar jelek permainannya gitu loh. Oke, kita mulai di belakang dulu ya. Belakang nih yang paling parah, kipernya nih paling parah. Szczęsny ini itu seharusnya itu diganti. Sering banget blunder, sering banget bikin kesalahan. Dia juga bukan merupakan kiper yang bagus gitu loh. Seharusnya bursa transfer kemarin tuh seharusnya Juventus tuh memperhatikan pengganti Szczęsny, pengganti kipernya ini, karena kiper ini krusial banget, dan Szczęsny ini jarang banget bikin clean sheet gitu loh. Dan aduh, payah banget lah untuk kipernya ini. Kok mungkin nanti jendela musim dingin dibuka, ini harus beli kiper baru untuk menggantikan Szczęsny. Szczęsny ini tuh aduh, performanya benar-benar buruk. Terus kemudian kita ke lini belakang ya. Lini belakang itu sebenarnya lini belakang Juventus ini lumayan oke. Ada nama-nama keren seperti Bonucci, Chiellini, De Ligt gitu kan. Terus sayapnya itu menurut saya sih nggak masalah ya. Ada Danilo, ada Alexandro juga, itu nggak masalah. Tapi performa dari Bonucci, Chiellini, dan De Ligt nih akhir-akhir ini tuh kurang bagus gitu loh. Apalagi De Ligt nih aduh menurun performanya. Sering banget bikin kesalahan sehingga menjadikan gol bagi lawan dari Juventus ini. Dan Bonucci ini juga kalau menurut aku sih juga angin-anginan juga, kadang bagus kadang enggak. Jadi lini belakangnya ini musim ini tuh rapuh gitu loh, kurang begitu kuat. Chiellini sudah berumur, sudah 35 lebih umurnya, dan sudah mulai melambat gitu loh. Meskipun dibanding Bonucci dan De Ligt, Chiellini ini kalau menurut aku, orang pandangan awam seperti aku, itu lebih baik daripada Bonucci ataupun De Ligt. Tapi ya karena sudah berumur ya sedikit melambat nih Chiellini ini. Jadi lini belakang ini perlu diperbaiki, perlu beli pemain lagi satu untuk bisa mengawal lini belakang ini supaya lini belakang ini lebih baik gitu loh. Dan De Ligt ini kabarnya kan diincar oleh Chelsea ya, kabarnya diincar oleh Chelsea. Kok menurut aku sih nggak apa-apa lah pergi dari Juventus, karena di Juventus sendiri ini performa De Ligt ini juga angin-anginan, juga nggak konsisten, nggak bagus-bagus amat gitu. Mendingan dijual, Juventus dapat uang, bisa beli back lainnya yang lebih bagus gitu loh. Terus kemudian lini tengah, ya lini tengah ini yang saya mau concern, saya mau fokuskan itu ke
Rabiot, ya saya nggak suka Rabiot nih, makin lama makin jelek permainannya. Apalagi akhir-akhir ini dia ditaruh di sayap kiri. Bayangkan Rabiot disuruh taruh sayap kiri, padahal Rabiot tuh nggak punya kecepatan. Nggak tahu kenapa nih Allegri kok mikirnya terlalu kreatif memasang Rabiot jadi di sayap kiri gitu loh, di wing gitu loh, sehingga padahal sektor sayap kiri ini seharusnya kan punya kecepatan, tapi Rabiot ini nggak punya kecepatan. Jadi menurut aku sih ini bukan posisi yang pas untuk Rabiot. Rabiot ditaruh tengah pun juga aku kurang suka dengan Rabiot nih. Angin-anginan gitu loh. Menurut aku sih kurang begitu bagus ya pemain ini. Pemain-pemain lain lebih bagus gitu loh. Arthur, ya pembelian Arthur Melo ini ditukar dengan Pjanic kok. Menurut aku sih kok sayang ya. Arthur nih kok menurut aku sih kemampuannya di bawah Pjanic. Pjanic lebih bagus daripada Arthur. Terus ya janganlah takut taruh Rabiot nih di sayap kiri. Banyak main-main yang lain yang lebih cepat gitu loh. McKennie, Kulusevski ini nggak tahu kenapa kok dicadangin terus. Padahal menurut aku sih Kulusevski ini punya kecepatan dan lumayan bagus gitu loh. Jadi tengah Juventus ini sebenarnya bagus, tapi Allegri harus pinter-pinter memasang lini tengah ini sesuai posisinya yang terbaik gitu loh. Ya kalau Rabiot ditaruh sayap kiri itu aku sih kurang setuju ya. Jadinya kurang begitu bagus. Tengah ini menurut aku sih oke lah. Ada Bentancur, ada McKennie, ada Chiesa ini juga punya kecepatan. Kulusevski meskipun sering ditaruh di depan juga, tapi di tengah dia juga lumayan bagus karena dia juga punya kecepatan. Jadi tengah ini Allegri punya banyak opsi, tapi ya jangan Rabiot. Menurut aku Rabiot yang aku kurang suka gitu loh. Jangan dimainin lah Rabiot ini. Di lini depan ini ya kalian pasti semua orang kebanyakan tahu ya. Kalau Morata ini, Morata ini bego sebagai striker ya. Aku paling nggak suka Morata. Mending dicobalah masukin Caio Jorge gitu loh. Janganlah mainin Morata. Morata itu kadang di depan gawang, kadang sudah one on one sama kiper gitu, tetap nggak masuk. Gitu. Dia ada rasa, tidak tahu sih menurut pandangan orang-orang seperti aku, ketika dia sendirian di depan gawang itu ada rasa groginya keluar gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngegolin gitu. Bego banget lah penyerang ini. Aku begitu nggak suka dengan Morata ini. Jadi di depan itu ada Dybala, ada Caio Jorge, ada Moiskin ini cedera ya. Jadi nggak bisa main ya. Setidaknya Dybala sama Caio Jorge lah. Coba sekali-sekali dimasukin, meskipun Caio Jorge ini pemain muda yang belum berpengalaman dibandingkan Morata. Kok Morata main tuh aku ngerasanya hopeless banget. Kayak ini penyerang bego banget. Mungkin kok gawangnya kosong aja dia bisa ngegolin. Bahkan gawang kosong aja dia mungkin nggak bisa ngegolin nih Morata. Udah ya depan itu aku nggak sukanya Morata. Oke, dari setiap lini yang aku ceritakan tadi itu, yang di depan aku paling nggak suka Morata, yang di tengah aku paling nggak suka Rabiot, terus di belakang itu ya aku suka semua sih, Bonucci, Chiellini, De Ligt itu hampir sama sih kemampuannya, tapi kalau menurut aku sih mereka pemain di belakang ini masih kurang kuat gitu loh, butuh suntikan pemain lagi yang lebih kuat untuk menjaga pertahanan Juventus. Dan yang paling penting dan paling krusial itu Szczęsny, itu harus diganti, harus dicari kiper lain yang bisa menggantikan Szczęsny, karena Szczęsny parah banget. Dan dari segi permainan nih Juventus ini juga aku melihat juga ya karena materi pemainnya jelek-jelek semua, materi pemainnya itu mediocre semua, jadinya mereka nggak bisa memainkan skema permainan atau taktik permainan yang diinginkan oleh Allegri. Allegri ini kan kalau kalian lihat tuh suka banget pakai taktik yang cepat gitu loh. Suka banget mengandalkan kecepatan. Sedangkan Juventus yang sekarang itu nggak punya pemain-pemain yang punya kecepatan gitu loh. Ya Chiesa aja yang punya kecepatan. Kulusevski juga punya kecepatan, tapi nggak bisa ngandalin Chiesa terus gitu loh. Kemarin aja Chiesa lawan Hellas Verona diistirahatkan. Ya pertandingan lawan Hellas Verona itu lihat starting line up-nya aja aku sudah hopeless gitu loh. Chiesa nggak main, Locatelli nggak main gitu kan. Gimana bisa menang gitu loh, pemain-pemain yang seharusnya
bagus malah kepada nggak main semua dan akhirnya kalah kan. Dan dari permainan tuh memang benar-benar amburadul, benar-benar nggak kompak, benar-benar nggak ada pola seperti itu, gerusa-gerusu gitu loh, nggak tenang, nggak ada ketenangan di tubuh Juventus ini, karena mereka mungkin tertekan ya, mereka tertekan harus menang karena ada serangan-serangan buruk dan mereka justru semakin mereka berjuang mereka makin menurun kayak gitu loh. Jadi ya permasalahannya pelik sekali di Juventus ini. Allegri harus benar-benar memutar otak. Aku tahu pasti Allegri ini pusing nih, gimana nih bisa membangkitkan Juventus dengan materi pemain yang seadanya seperti ini. Ya, itu adalah pendapat saya mengenai Juventus musim ini yang kalahan mulu, yang susah menang, yang amburadul dan segala macamnya. Bagi kalian yang fans-fans Juventus seperti saya, jangan mengharapkan Juventus menang Scudetto ya. Ini targetnya 4 besar aja sudah bagus. Jangan berpikirannya muluk-muluk Juventus menang Scudetto, bisa bikin kalian stres ya. Jadi 4 besar aja ya targetnya supaya kalian itu ada relax sedikit seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bagi kalian yang suka sepak bola dan belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Kalau saya bikin video-video baru, kalian bisa langsung tahu. Terima kasih, kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Ciao.